Sehingga gapnya ini akan semakin jauh, ya, gapnya akan semakin jauh, sehingga potensi pasar juga semakin besar. Nah, itu kenapa saya selalu menyarankan ayo peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel IMC Isnu Media Corporation. Nah, sahabat-sahabat IMC, kita masih nih dalam rangka ngaji alam bersama Dr. Taufan. Kalau kemarin kita udah kenalan nih sama beliau. Siapa sih beliau itu? Beliau itu seorang dokter, kemudian juga seorang peternak. Dan kemarin saya baru tahu, ternyata beliau juga seorang motivator loh. Jadi multi talenta beliau ini, multi talenta. Sebenarnya akhirnya saya juga bertanya-tanya, sebenarnya dok, penjenengan itu maunya pengen jadi apa sih? Dulu cita-citanya pengen jadi apa sih? Kok multi talent banget gitu, dan kayaknya semuanya itu sukses kayak gitu. Amin. Jadi dokter sukses, jadi peternak sukses, jadi motivator nih yang terbaru sukses. Nah, sepertinya dapat bocoran terbaru lagi nih, mau jadi ini loh, jadi ketua koperasi ya dok ya, ketua koperasi peternak atau apa ya? Iya. Nah, banyak banget yang beliau lakukan hari ini dan bisa di usia beliau yang masih sangat muda. Masih belum genap 40 tahun ya dok ya. Jadi pengusaha juga, Masya Allah luar biasa. Nih semangat nih bagi kita para pemuda-pemuda. Jangan kalah sama beliau di usia beliau yang luar biasa, yang masih muda ini, sukses melakukan berbagai kegiatan. Nah, kalau hari ini kita ngajinya tentang Barokah Farm aja. Nanti kalau tentang yang lain besok kita bahas ya. Hari ini kita bahas tentang Barokah Farm aja nih. Kalau kemarin kita udah kenalan, hari ini kita pengen ngaji tentang bagaimana sih pengembangan Barokah Farm ini, bagaimana Barokah Farm ini melihat peluang dari bisnis kambing domba ini di masyarakat seperti itu. Monggo dok, mungkin bisa sharing-sharing bersama sahabat untuk sahabat-sahabat IMC. Oke. Seperti Oke, itu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. ini kedatangan tamu lagi ya. Hanya dengan tema yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita lebih jauh membahas tentang peluang nih ya. Iya. Cara peluang. Jadi kenapa Barokah Farm itu konsen untuk pengembangan bisnis kambing domba? Itu kita melihat ada sebuah pasar yang besar, yang mana itu menjadikan kekuatan pasar kita, yaitu negara kita, negara muslim terbesar, yang mana pasti erat kaitannya dengan kebutuhan akikah, ya kan? Kebutuhan hewan kurban, iya kan? Iya, iya. Belum lagi ditambah potensi kuliner, ya kan? Iya, tahlilan juga dok. Nah, ya kan? Warung sate hampir di setiap kabupaten kota itu ada. Iya. Sate kambing. Nah, itu menjadi sebuah peluang yang bagus. Itu kalau dari sisi potensi. Yang kedua, kenapa saya konsen di bisnis kambing domba atau ruminansia lah pada umumnya ya, itu karena negara kita adalah negara agraris. Kayu aja dilempar tumbuh, ya kan? Iya. Sehingga untuk kemandirian usaha, jenis usaha ternak kambing domba itu bisa lebih survive daripada hewan yang lain. Seperti semisal bisnis di ayam. Karena ayam itu kan memang harus ketergantungan dengan pakan pabrikan. Pakan pabrikan. Nah, sedangkan kita kambing domba itu kalau kita tidak punya duit, kita cari rumput, domba kita hidup. Ya kan? Baik. Kalau ayam, kita nggak punya duit, nggak beli pakan konsentrat, mana belinya? Iya.
Nah, Oke. jadi itu sebuah kombinasi yang pas menurut saya, di mana satu sisi sebagai sumber alam yang melimpah, sebagai bahan pakan untuk ternak, di sisi lain marketnya gede. Pasti laku lah Nah. ya. Gitu. Jadi kalau kita bisa combine dua potensi ini, ya gini, jempolnya dua. Ya, seperti itu. Jadi saya melihat bisnis ini oke. Cuma PR-nya kenapa tidak banyak yang main seperti ini, ya kan? Kenapa tidak banyak pemuda-pemuda atau orang-orang yang bisnis serius Mau menggeluti kambing Iya, domba. kambing domba. Iya. Kebanyakan mungkin banyak yang diternak di sapi, di ayam, kan yang lebih mungkin yang lebih banyak yang di ayam. Nah, jadi itu menggelitik saya untuk mencari lebih jauh. Kenapa sih kok orang tidak suka dengan ternak kambing domba? Seperti itu. Jadi sebenarnya saya ingin berusaha memberi gambaran bahwasanya ternak kambing domba ini kalau kita seriusi, kita buat dalam seperti model industri, saya katakan industri peternakan, luar biasa sih, luar biasanya. Itu hanya dari sisi potensi ya. Iya. Dari sisi data yang masuk, aduh karena ini malah lebih semangat nanti kalau bikin ternak kita. Dari data yang masuk ya, untuk di Pulau Jawa saja, DKI Jakarta itu setiap tahun, itu sudah 3 tahun terakhir ini, setiap tahunnya itu jumlah produksi daging kambing dan domba itu berkurang 20% untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk wilayah Jawa Timur itu setiap tahunnya produksi kita menurun 15%. Ya kan? Iya. Dari sisi produksi kita menurun. Nah, dari sisi permintaan naik. Wah. Setiap tahunnya itu rilis dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan ya, itu harga komoditi hewan ternak itu naik minimal 13%. Minimal 13%. Minimal 13%. Artinya apa? Kalau harga naik pasti permintaan juga naik. Oke. Iya kan? Iya. Ini permintaan naik, barangnya semakin sedikit, sehingga gapnya ini akan semakin jauh. Ya, kan? Gapnya akan semakin jauh, sehingga potensi pasar juga semakin besar. Nah, itu kenapa saya selalu menyarankan ayo beternak, karena punya gede. Beternak kambing ya? Beternak kambing domba. Iya, karena ini yang belum tersentuh dengan industrialisasi. Tidak ada yang semacam korporasi besar yang memonopoli bisnis ini. Oh, gitu. Sehingga ini Iya. sangat layak, sangat bisa dilakukan di tingkat akar rumput, di tingkat yang paling bawah. Di tingkat paling bawah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa ya, dengan misalkan keterbatasan ini, dengan keterbatasan lahan barangkali seperti itu bisakah Itu sangat dimulai? Itu bisa. Jadi nanti apapun kendalanya itu pasti bisa ya. Jadi Iya. nanti yang tidak punya lahan, punyanya modal bisa gabung ke kita. Oh gitu. Iya kan? Wah, ini menarik ini. Ini Menarik lagi bocoran nih ya. Barokah Farm membuka. Membuka kerjasama Ya. seperti itu. Yang Iya. punya lahan, punya ternak, belum punya pasar, silakan gabung kita. Selesai. Sehingga Nah, keren nih. insya Allah bisa memberikan barokah ke seluruh peternak. Iya. Ya. Ini untuk satu clue untuk motivasi aja ya. Iya. Saya mulai jualan kambing dan domba potong itu di 2014. Iya. Saya kirim ke pasar Jawa Barat. Itu harga domba saat itu 2014 itu 1 kilo itu hanya dihargai 12.000 domba Saat itu. di 2014. Sekarang di 2023 domba itu sudah dihargai 60.000. Bisa dibayangkan kenaikannya berkali-kali lipat. Oh iya. Ya. Luar biasa. Sehingga bisnis ini sampai kapanpun Nggak akan turun. Nggak akan turun. Enggak akan turun Nggak ya. akan turun. Berarti Insya Allah nggak akan naik turun. naik terus. Naik terus. Oke. Karena apa ya? Jumlah penduduk semakin banyak, ya kan? Terus Iya. sekarang tren untuk korban Iya. itu kan tidak seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu mungkin karena ya keterbatasan ekonomi masih banyak hal lah ya. Iya. Itu kalau
waktu zaman saya kecil, kalau sudah berkorban sekali, itu tahun depannya udah nggak korban Sudah lagi, nggak korban. ya kan? Nah, iya. Sudah nggak korban Kalau lagi. Tapi sekarang kan sudah menjadi semacam gaya hidup. gaya hidup. Gaya hidup. Iya kan? Iya. Tahun ini korban 1, tahun depan minimal 1. Iya. Tahun depannya bisa jadi saya harus lebih banyak Harus nih dulu kayak ya. gitu. Sehingga apa? Sehingga Iya. dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan untuk hewan Hewan kurban. kurban. Sehingga ini pasar yang menarik. Pasar yang menarik untuk kambing domba ya, peternak kambing domba. Nah, kenapa kita nggak masuk di situ? Oke, ini peluang yang luar biasa Peluang ya yang sebenarnya. Cuman mungkin ya memang itu tadi sih kesulitan untuk mengawali, ketakutan untuk mengawali. Aduh, ini kok kayaknya kambing besar nih kayaknya perlu dana yang cukup besar, lahannya mungkin juga harus diperhitungkan, kandangnya juga seperti itu. Sebenarnya itu saya boleh tambahi itu hanya ketakutan aja. Mungkin karena belum kenal dengan Barokah Farm. Wah, ini makanya Jadi harus nanti kenalan kalau ya sama di Barokah Barokah Farm Farm. itu semua insya Allah ada solusinya ya. Karena kita Iya. juga ada program edukasi Oh, di iya, BMK iya, Academy. oke. Nanti kalau yang modal kecil kita juga menyediakan platform untuk investasi. Hanya satu lotnya itu 5 juta. Jadi hanya dengan 5 juta kita sudah bisa punya ternak di sini kan cukup Oh, gitu. terjangkau. Oh, iya. Jadi tidak ada hari alasan ini- lagi untuk tidak ternak. Tidak ada alasan untuk tidak beternak. Nah, Iya. jadi Barokah Farm sudah menyediakan Solusi-solusi. solusi yang Anda perlukan Iya. untuk berani memulai menjadi peternak. Dah. Nah, begitu. Tidak nih. bisa ada alasan lagi untuk menghindar. Oke, baik Dok. Nih yang juga pengen kami tahu nih juga ini kemarin kan sempet juga nih masa pandemi. Ketika masa pandemi kemarin kan permintaan apa ya namanya hewan kurban itu menurun apa enggak? Kan secara kan saat itu pemerintah memberikan batasan-batasan seperti itu. Oke. Batasan-batasannya Jadi untuk ini kegiatan-kegiatan. ada yang menarik sebenarnya di era pandemi kemarin. Memang secara permintaan untuk potong khususnya untuk hari raya kurban karena ada pembatasan-pembatasan itu memang agak berkurang. Tetapi dari permintaan untuk bibit meningkat pesat. Untuk gitu. yang jadi di era pandemi kemarin karena banyak orang yang dirumahkan ya, Iya, dirumahkan. Ada yang mungkin banyak yang tiba-tiba tidak punya pekerjaan. Itu banyak yang beralih ke desa. Kembali ke desa. Kalau kembali ke desa ya usahanya apa? Kalau nggak pertanian ya peternakan. Nah, Oke. sehingga saat pandemi kemarin justru itu animo orang beternak itu meningkat. Saya gambarkan ya, sebelum pandemi itu mungkin 1 bulan transaksi yang terjadi di tempat saya paling sekitar hanya puluhan ekor. menurun apa enggak? Artinya sebelum pandemi itu mungkin saya bisa jualan puluhan ekor saja. Oh iya. Tetapi setelah pandemi, saya bisa jualan ratusan ekor. Bahkan gitu bisa ya? sampai ribuan ekor. Karena animo orang beternak itu semakin banyak. Semakin banyak. Yang mana biasanya saya tanya, karena mereka dipecat, ya kan? Dapat iya. pesangon. Iya. Akhirnya balik lagi ke desa. Nah, supaya wayang tidak habis, nah, dibuatlah usaha kecil-kecilan. Salah satunya adalah ternak kambing, ternak domba. Karena kalau pesangonnya kecil kan untuk beli sapi tidak mampu. Dan itu banyak dan masif dari berbagai penjuru. Sehingga di era pandemi kemarin untuk permintaan untuk korban menurun, tapi untuk permintaan bibit yang akan dikembangkan oleh peternak-peternak baru meningkat pesat. Baik. Kemudian saat itu juga pernah nih di tengah-tengah pandemi juga ya kayaknya ya pandeminya hampir selesai. Tapi setelah itu pandemi untuk manusia hampir selesai. Gantilah ke hewan namanya PMK waktu itu. iya. Nah ini bagaimana penjenengan tips penjenengan ketika menghadapi PMK saat itu? Oke. PMK kemarin ya alhamdulillah ya namanya juga musibah ya semua Iya, kena. Di tempat iya. kami pun juga kena walaupun kami sudah menerapkan biosecurity yang baik ya. Hanya pengunjung di kandang sapi sudah kami batasi. Untuk pengunjung di kambing domba juga kami batasi. Ya namanya juga musibah tetap aja Iya, kena. iya. Karena memang itu agak berat ya karena sifatnya itu penularannya bisa lewat udara
radiusnya bisa sampai 10 kilo, ya mau tidak mau kita pasti tetangga sebelah kena, walaupun kita tidak ke sana ya pasti bisa pasti kena. bisa kena. Nah, jadi ya kemarin waktu Pak PMK kemarin ya memang kita mengalami kerugian yang cukup lumayan lah. Tapi ya itu memang namanya musibah ya. Kalau kita berhenti ya selesai. Iya. Tapi kan kita harus tetap survive ya. Iya, terus survive. Itu untuk mempertahankan gini. Untuk mempertahankan peternakan ini penjenengan itu seperti apa? Untuk mempertahankan ya masa-masa itu, masa-masa sulit seperti itu. Jadi kalau yang di PMK kemarin kuncinya kalau ini saya mempertahankan dari sisi kesehatan ya utama. Iya. Dari sisi kesehatan memang untuk penjagaan biosecurity atau membatasi kunjungan itu memang harus disiplin. Yang kedua, kebersihan kandang itu mutlak. Yang ketiga, pemberian vitamin, terus pemberian imun booster, pemberian vaksin itu wajib. Oke. Jadi kalau kita bisa melakukan itu semua, tahapan-tahapan itu kita lakukan, insya Allah kita bisa melewati masa-masa PMK. Bisa melewati ya, Ya, dan selamat. sekarang sudah Selesai. lewat. Iya, Alhamdulillah kita sudah bisa bertahan, walaupun ada beberapa yang kena, tapi overall sejauh ini tidak ada masalah. Nggak merambat, nggak merambat kemana-mana. Sampai yang bikin pusing 7 keliling ya. Iya, Cukup pusingnya intinya, 1 keliling. Pusingnya cukup 1 keliling aja. Oke, nggak perlu 7 keliling kebanyakan. Nggak perlu 7 keliling, cukup 1 keliling aja. Oke, intinya adalah disiplin. Harus disiplin juga dalam proses perawatan hewan ya, Dok ya. Oke. Karena kedisiplinan mutlak harus diterapkan untuk menjaga menjaga keselamatan. Artinya juga istiqomah. Istiqomahnya juga harus dibarengi dengan istiqomah tentunya. Kalau istiqomah insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kelilingnya 1, nggak 7. Gitu ya, betul. Baiklah Dok, sementara ngaji kita hari ini alhamdulillah terima kasih banyak sharing untuk hari ini. Semoga ngaji hari ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Nah, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kata Dokter Taufan tadi, sudah nggak ada alasan lagi untuk nggak mau beternak. Kalau mengalami kesulitan di rumah, Barokah Farm sudah menyediakan solusinya. Kalau ingin mencoba sendiri, yuk bareng-bareng kumpulkan niat dulu untuk berani keluar dari zona nyaman. Jangan malu untuk jadi peternak, seperti itu. Terima kasih. Masih ada lagi kelanjutan ngaji kita. Nanti setelah ini coba deh kita kita kulik-kulik lagi, kita tanya-tanya lagi. Dokter Taufan tadi kita kan belum ini ya, belum ngaji tentang bagaimana cara perawatan atau pemberian makanan dan lain sebagainya untuk domba dan kambing sehingga menjadikan para domba-domba ini sehat walafiat, berkembang biak dengan baik dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga ngaji kita hari ini bermanfaat. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lewatkan ngaji alam bersama IMC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.